Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayyir hafizahullahu taala dengan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 82. Kita baca matan paragraf kedua. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah mengatakan, qala Allah ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang yang datang setelah masa para sahabat, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah jadikan dalam hati kami ada rasa ghil, ada rasa benci dan dengki kepada orang-orang yang beriman, yaitu kepada para sahabat. Surat Al-Hasyr ayat ke-10. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman dan sejati imannya, mereka mencintai para sahabat, mereka memuliakan para sahabat, dan mereka tidak membenci para sahabat Nabi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat Nabi. Orang-orang yang bersama Nabi itu para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir dan penyayang kepada sesama orang beriman. Surat Al-Fatih ayat 29. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la tasubbu ashabi fa in ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela para sahabatku, karena andaikan di antara kalian ada yang berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan menyamai sedekah satu mud makanan yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi, dan juga tidak akan menyamai sedekah setengah mud dari sedekah makanan yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Wa minas sunnati, dan termasuk akidah ahlu sunnah adalah at-taraddi an azwajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ridha dan juga kita mendoakan ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahatil mu'minina, yang mereka adalah ibunda dari orang-orang yang beriman. Al-mutahhirati, yang mereka adalah wanita-wanita yang suci. Al-mubarri'ati min kulli su'in, yang mereka telah Allah bebaskan, telah Allah bela maksudnya dari segala keburukan. Afdaluhunna Khadijatu bintu Khuwailidin. Istri Nabi yang paling utama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wa Aisyatu as-Sadiqatu bintu Siddiqi. Dan juga adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dijuluki dengan As-Sadiqah. Kalau ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq dijuluki dengan As-Siddiq, maka Aisyah anaknya dijuluki dengan As-Siddiqah. Bintu As-Siddiq, anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Allati bara'aha Allahu fi kitabihi. Yang Aisyah ini telah Allah bela dari tuduhan-tuduhan palsu, maksudnya Allah telah bela beliau dalam Al-Qur'an. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirati. Nah, ini merupakan kutipan dari hadis ya. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Aisyah juga salah seorang sahabiah yang dipastikan oleh Rasulullah bahwasanya beliau akan masuk surga. Karena disebut sebagai istri Nabi di dunia dan juga di akhirat. Faman qadzafaha bima barra'aha minhullahu faqad kafara billahil azimi. Maka orang yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang palsu, padahal Allah Ta'ala barra'aha minhullah, padahal Allah Ta'ala telah membelanya dari segala tuduhan.
Maka orang yang menuduh ini sungguh telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Wa Muawiyah tu khalul mu'minina. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau dijuluki dengan Khalul Mu'minin, pamannya orang-orang yang beriman. Wa katibu wahyillahi, dan beliau adalah penulis wahyu. Artinya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, maka dicatat, ditulis oleh Muawiyah. Ahadu khulafa'il muslimina radhiyallahu anhum. Dan beliau adalah salah satu khalifah kaum muslimin radhiyallahu anhum. Kemudian kita kembali ke halaman 83, catatan kaki nomor 1. Wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul baitnya. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khatiban bima'in yud'a khum'a. Zaid bin Arqam mengatakan, suatu hari Nabi SAW berdiri di hadapan kami sambil berkhutbah di suatu oasis yang dinamakan dengan Khum. Baina Makkah wal Madinati qariban minal Juhfati, yang terletak antara Mekah dan Madinah dan letaknya dekat dengan kota Juhfah. Fahamidallahu wa athna alaihi. Nabi memulai khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi mengucapkan, ala ayyuhan nasu fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulur rabbi fa ujibu. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang hampir-hampir akan datang utusan dari Rabbku, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya maksudnya malaikat, fa ujibu, dan aku pun memenuhi panggilan tersebut. Ya, maksudnya Rasulullah SAW hampir mendekati ajalnya. Wa ana tarikun fikum thaqalaini, dan aku akan tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Awaluhuma, yang pertama, kitabullah ta'ala. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Fihil huda wan nuru. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi. Maka hendaknya kalian beragama dengan Al-Quran dan hendaknya kalian berpegang teguh kepada Al-Quran. Fahasa ala kitabillahi azza wa jalla wa raghaba fihi. Maka Rasulullah SAW memotivasi kita untuk berpegang teguh pada Al-Quran Al-Karim dan juga menyemangati kita untuk berpegang teguh pada Al-Quran Al-Karim. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, wa huwa ats-tsaniyu, itu perkara yang kedua, wa ahlu baiti, hendaknya kalian berpegang pada ahlul baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian di hadapan Allah tentang ahlul baitku. Nabi ucapkan ini sebanyak 3 kali. Al-haditha. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk memuliakan ahlul baitnya. Di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah memuliakan dan mencintai ahlul bait Nabi SAW. Dan meyakini bahwasanya ahlul bait Nabi punya keutamaan khusus dibanding orang-orang yang bukan ahlul bait Nabi. Wa kana dzalika fil yaumi tsamini asyara min Dzulhijjah ba'da insirafi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hajjatil wada'i. Dan peristiwa tersebut terjadi di tanggal 18 bulan Dzulhijjah setelah Nabi SAW selesai haji wada. Fi yaumi ghadiri khum wa huwa ma'un qaribun fil juhfati. Di hari yang disebut dengan hari Ghadir Khum, di tempat yang terdapat oasis yang dekat dengan Juhfah. Siapakah yang disebut dengan ahlul bait Nabi? Beliau katakan di sini, wa ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam hum al-awwal qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang pertama karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlu Aliyin wa ahlu Ja'fara wa ahlu Aqilin wa ahlu Al-Abbasi wa kulluhum min Bani Hashimin. Karib kerabat Nabi mereka lah keluarganya Ali, artinya Ali dan keturunannya. Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kemudian keluarganya Ja'far, kemudian keluarganya Aqil, keluarganya Al-Abbas, dan mereka semua termasuk Bani Hashim. Wa yulhaqu bihim Banul Muttalibi. Dan termasuk juga ke dalam karib kerabat Nabi adalah Bani Al-Muttalib. Dia perhatikan, ya termasuk karib kerabat Nabi bukan hanya keturunan Nabi
Yang ringkasnya, poin pertama ini adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Karib kerabat Nabi, mereka adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Liqauli Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW tentang Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, innahum lamma yufariquna fi jahiliyatin wala islamin. Sesungguhnya mereka yufariquna, berpisah dengan kita di masa jahiliyah, namun mereka tidak berbeda dengan kita di masa Islam. Artinya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ketika masa jahiliyah maka mereka masih dalam keadaan musyrik, maka beda dengan kaum muslimin. Sedangkan di masa Islam, dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang masuk Islam, maka mereka tidak berpisah, artinya dianggap sama dengan kita, dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ahlussunnah wal jamaati al-awwal yara'una li ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam qarabatahu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlussunnah wal jamaah, sikap mereka yang pertama, mereka menjaga para ahlul bait Nabi karena mereka punya kekerabatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atsani, yang kedua, kama yuhibbunahum li islamihim wa sabqihim wa husni balaihim fi nusrati dinillahi azza wa jalla. Ahlussunnah wal jamaah juga mencintai karib kerabat Nabi, mencintai ahlul bait Nabi karena mereka sama-sama Islam. Ya, tentunya sesama kaum muslimin kita saling mencintai. Kemudian juga karena perjuangan mereka yang baik dalam menolong agama Allah azza wa jalla. Karena mereka punya jasa dalam perjuangan dakwah. Kemudian yang ketiga, wa yar'auna fihim wasiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghadirihum. Ahlussunnah wal jamaah menjaga wasiat Nabi SAW terhadap ahlul bait yang beliau ucapkan di hari Ghadir Khum. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya demi Allah, tidak beriman kalian sampai kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai karib kerabatku. Ma'nahu la yatimmu imanuhum hatta yuhibbu ahla baitihi. Maksud hadis ini adalah bahwasanya tidak sempurna iman seseorang sampai mereka mencintai para ahlul bait Nabi. Li amraini. Kita mencintai ahlul bait Nabi karena dua perkara. Al-awwalu wilayatuhum lillahi ta'ala. Ketika mereka menjadi wali-wali Allah. Ya. Kita sudah bahas tentang makna wali, artinya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka kita mencintai ahlul bait Nabi, tidak semuanya kita cintai. Namun ahlul bait Nabi yang beriman dan bertakwa. Adapun ahlul bait Nabi, keturunan Nabi SAW yang murtad, yang kafir, maka kita tidak cintai. Demikian juga ahlul bait Nabi yang mendakwahkan kesyirikan dan juga mendakwahkan kebid'ahan. Maka mereka bukan awliya Allah, mereka bukan wali-wali Allah. Wa ta'atuhum lahu, dan karena ketaatan mereka kepada Allah. Maka kita mencintai ahlul bait Nabi yang taat kepada Allah. Adapun yang berbuat kebid'ahan, berbuat kebatilan, berbuat kemungkaran, berbuat kesyirikan, maka kita tidak cintai. Fahiya tujibu mahabbatahum wa muwalatahum. Maka karena dua perkara ini mengkonsekuensikan kita harus mencintai mereka dan bersikap loyal kepada mereka. Atsani, yang kedua, al-makanatu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qurbu nasabihim minhu. Kita mencintai ahlul bait Nabi karena kedudukan mereka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga karena kedekatan nasab mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ba, yang termasuk ahlul bait Nabi yang kedua adalah azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahunna man tazawwajahunna binikahin. Yang disebut dengan istri-istri Nabi adalah para wanita-wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 11 imra'atan. Dan Nabi SAW telah menikahi 11 orang wanita. Wa mata an tis'in minhum. Istri-istri Nabi SAW 9 orangnya meninggal ketika Nabi masih hidup. Wahunna, dan istri-istri beliau adalah sebagai berikut. Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid.
wa Saudatu bintu Zam'ata, Saudah bintu Zam'ah, wa Aisyatu bintu Abi Bakr As-Siddiq, Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq, wa Ummu Salamata, dan Ummu Salamah, maksudnya Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Dan Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun. Wa Zainabu bintu Jahshin, dan Zainab bintu Jahash. Wa Juwairiyatu bintul Harithi, Juwairiyah bintul Harith. Wa Safiyatu bintu Huyayyin, Safiyah bintu Huyay. Wa Hafsatu bintu Umar, Hafsah bintu Umar bin Khattab. Wa Zainabu bintu Khuzaimah, Zainab bintu Khuzaimah. Wa Ummu Habibata bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah nama aslinya adalah Ramlah. Wa Maimunatu bintul Harithi, dan Maimunah bintul Harith, khalatu ibni Abbas radhiyallahu anhunna. Maimunah bintul Harith ini adalah bibi dari Ibnu Abbas. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka. Kulluhunna ummahatul mu'minina wa azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam al-amini war rasuli al-karimi. Mereka semua adalah ibunda orang-orang yang beriman, dan mereka semua adalah istri-istri dari Nabi SAW yang dipercaya dan merupakan Rasul yang mulia. Wa radhiyallahu anhunna fid dunya wal akhirati, dan semoga Allah Ta'ala memberikan keridhaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Wa afdaluhunna 'alal itlaqi Khadijatu bintu Khuwailid wa Aisyatu bintu Siddiqi. Dan istri Nabi yang paling mulia, yang paling utama secara mutlak adalah Khadijah bintu Khuwailid dan Aisyah bintu Siddiq. Fa ahlus sunnati wal jamaati yuhibbuna ummahatil mu'minina wa yu'azzimunahunna. Maka ahlus sunnah wal jamaah mencintai ummahatul mu'minin, mencintai para istri-istri Nabi dan mengagungkan mereka. Wa ya'taqiduna annahunna ummahatul mu'minina. Dan ahlus sunnah meyakini bahwasanya mereka adalah ibunda orang-orang yang beriman, fil hurmati wala fil mahramiyati. Maksudnya ibu dalam masalah kehormatan. Para istri Nabi adalah ibu kita semua, ibu orang-orang beriman. Namun ibu kita anggap ibu karena kehormatan mereka. Karena mereka orang-orang terhormat, orang-orang mulia. Bukan karena mahram, bukan karena mereka adalah mahram kita, bukan. Yatawallawnahunna wa yardawna anhunna. Kita loyal, kita cinta kepada mereka dan kita ridha kepada mereka. Wa ya'rifuna lahunna fadlahunna fil ilmi wal ibadati wa husni usyratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini mereka punya keutamaan dalam keilmuan, dalam ibadah dan dalam perlakuan mereka yang sangat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tablighi ilmi lil ummati, dan karena mereka telah menyampaikan ilmu kepada umat. Wa makanatihim minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena dekatnya kedudukan mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yu'azzimunahunna wa yahtarimunahunna wa yu'minuna bima ja'at bihin nusus. Maka Ahlussunnah mengagungkan mereka, menghormati mereka dan mengimani semua nas yang terkait dengan mereka. Min fadlihinna, yang bicara tentang keutamaan mereka, wa fadaili ba'dihinna bi khususiha, dan nas-nas yang bicara tentang keutamaan-keutamaan individu-individu mereka secara khusus, wa la yaquluna fihinna illa khairan. Dan Ahlussunnah tidak berbicara tentang istri-istri Nabi kecuali berupa kebaikan. Kemudian wa yufaddiluna Khadijata wa Aisyata ala baqiyati azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah mengutamakan, artinya meyakini keutamaan Khadijah dan juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Lima lahuma min khususiyatin, karena mereka berdua memiliki keistimewaan yang khusus. Wa lima thabata lahuma min fadilatin, dan karena dalil-dalil yang sahih tentang keutamaan mereka berdua. Fa Khadijatu hiya, maka keutamaan Khadijah diantaranya al-awwal, yang pertama, ummu auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah ibu dari anak-anak Nabi. Ibu dari seluruh anak-anak Nabi, siwa benihi Ibrahim, kecuali Ibrahim. Ya, anak-anak Nabi
Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, ini yang laki-laki. Kemudian yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Ini yang perempuan. 3 laki-laki, 4 perempuan. Maka semuanya adalah anak-anak dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Fa innahu min ummi waladihi Maryata al-Qibtiyyati radhiyallahu anha. Adapun Ibrahim merupakan anak dari Nabi SAW dengan ummu waladnya. Ummu walad adalah budak wanita yang digauli oleh tuannya kemudian melahirkan. Radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah Ta'ala meridai beliau, Maria al-Qibtiyah. Kemudian yang kedua, wa awwalu man amana bihi minan nisa'i wa 'adiduhu ala da'watihi. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Dan beliau adalah wanita yang orang yang mensupport beliau, orang yang menguatkan beliau di awal-awal dakwahnya. Asal itu yang ketiga, wa kana laha indahu al-manzilatu thayyibatul karimatu. Khadijah bintu Khuwailid memiliki kedudukan yang thayyibah, yang baik dan karimah, yang mulia di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li Aisyah min tasrihin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihubbiha. Sedangkan keutamaan Aisyah yang pertama, Nabi SAW menegaskan bahwasanya Nabi mencintai Aisyah. Yang kedua, wali mathabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min fadliha. Terdapat hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan Aisyah. Yang ketiga, wa lima laha min hifdzil ilmi wa ta'limi wa naf'il ummati ma laysa li ghairiha. Aisyah memiliki keutamaan berupa menjaga ilmu, mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin dan memberikan manfaat kepada umat yang ini tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Artinya hadis-hadis dari Aisyah lebih banyak daripada hadis-hadis dari istri-istri Nabi yang lain. Dan juga aktivitas dakwah Aisyah ini lebih intens, lebih banyak dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Kemudian catatan kaki nomor 1 halaman 85. Wa inna man salaka ahlus sunnati wal jamaati hadzal minhaja al-'azima ma sahabatir rasulil karimi Muhammadin alaihi manna rabbuhu afdalas salati wat taslimi wa ahli baitihi wa qarabatihi. Ahlussunnah wal jamaah menjalani manhaj yang mulia ini, yang azim, yang agung ini terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan sebaik-baik salawat dan salam kepada beliau dan juga kepada ahlul bait beliau dan juga para kerabat beliau. Mura'ina jumlata i'tibaratin. Hal ini dikarenakan beberapa poin. Awalan yang pertama, sana'ullahi ta'ala alaihim wa tazkiyatuhu lahum wal ikhbaru biridahu anhum. Karena Allah Ta'ala memuji mereka. Mereka di sini maksudnya para sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi. Dan Allah Ta'ala mentazkiyah mereka, mensucikan mereka. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah ridha kepada mereka, waridahum anhu. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya mereka juga ridha kepada Allah. Wa thana'uhu 'alal ladzina ja'u min ba'dihim. Dan Allah juga memuji orang-orang yang datang setelah mereka, muttabi'ina lahum, yang mengikuti mereka. Allah memuji orang-orang yang datang setelah masa sahabat Nabi, yang mengikuti cara beragamanya sahabat dan ahlul bait. Da'ina lahum mir rahmati wal maghfirah, yang mereka mendoakan rahmat dan maghfirah, rahmat dan ampunan bagi para sahabat Nabi. Thaniyan yang kedua, wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi khairan. Karena Rasulullah SAW mewasiatkan kebaikan kepada para sahabatnya. Wa nahyuhu an bughdihim wa sabbihim. Dan Nabi SAW melarang untuk membenci para sahabat dan melarang untuk mencela para sahabat. Thalithan yang ketiga, sabquhum ilal islami wastibaquhum al khairati wa ikhtisasuhum bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para sahabat dan juga ahlul bait, mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan mereka juga orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan
mereka adalah orang-orang yang memiliki kekhususan terhadap Rasulullah SAW. Wa hijratuhum ilaihi, dan mereka juga hijrah bersama Rasulullah. Wa iwa'uhum iyyahu wa ashabuhu wa nusratuhum. Dan mereka juga orang-orang yang membela Nabi dan para sahabatnya, dan juga menolong Nabi dan para sahabatnya. Rabi'an yang keempat, jihaduhum wa sabruhum ma ghurbatihim wa qillatihim. Para sahabat dan juga ahlul bait terdahulu mereka berjihad dan mereka sabar dalam memperjuangkan Islam, padahal ketika itu mereka gharabah, mereka asing dan mereka sedikit. Wa tadhiyatuhum bi anfusihim wa amwalihim wa ahlihim lillahi ta'ala. Dan karena pengorbanan mereka mengorbankan diri mereka, mengorbankan harta mereka, dan juga mengorbankan keluarga mereka untuk Allah Ta'ala. Khamisan yang kelima, amaluhum bil kitabi was sunnati. Kita mencintai mereka karena mereka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa fahmuhum li muradillahi wa rasulihi, dan karena mereka orang-orang yang paling memahami apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dimaksud oleh Allah, dan juga apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabukhum ilal amali lillahi ta'ala. Dan karena mereka adalah orang-orang yang paling terdepan dalam melakukan amalan-amalan hanya untuk Allah Ta'ala. Sadisan, yang keenam, ihsanuhum ilal ummati bitablighil ilmi wal amali. Mereka berbuat baik kepada umat dengan mereka menyampaikan ilmu dan mereka memberikan contoh praktek amalan. Wa luzumis sunnati wa hajril bid'ah. Dan karena mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan mereka memerangi kebid'ahan, wa ahliha, dan juga memerangi orang-orang yang mendakwahkan kebid'ahan, wa mujahadatihim li ahli bid'ah wal ahwa'i, dan karena peperangan mereka kepada ahlul bid'ah dan juga ahlul ahwa. Fama wasala li ahadin minal ummati ilmun wala khairun wala inkarun li bid'atin wa syarrin illa biwasitatihim. Dan tidak sampai kepada umat, tidak sampai kepada kita suatu ilmu atau suatu kebaikan, atau suatu bentuk pengingkaran kepada bid'ah, atau suatu bentuk pengingkaran kepada keburukan, kecuali itu melalui perantaraan para sahabat Nabi. Artinya melalui riwayat dan juga contoh dari para sahabat Nabi. Sabi'an yang terakhir, yang ketujuh, ma ja'at bihin nususu min anna al-amala al-qalila min ahli sahabati yafdulu al-amala al-kathira min ghairihim. Terdapat banyak nas, banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan yang sedikit yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi ini melebihi amalan yang banyak yang dilakukan oleh orang-orang selain sahabat Nabi. Wadzalika li sidqi imanihim wa kamal ikhlasihim fi a'malihim. Itu dikarenakan mereka jujur dalam keimanan mereka dan juga karena kesempurnaan keikhlasan mereka dalam amalan-amalan mereka. Wa husni ta'assihim bin nabihim sallallahu alaihi wasallam. Dan karena mereka benar-benar mencontoh Nabi SAW. Wa azimi fiqhihim, dan karena mereka sangat mendalam pemahamannya. Wa dzalika min asbabi uluwi martabatihim wa kathrati ajrihim. Maka itu semua menjadi sebab mereka mendapatkan martabat, mendapatkan kedudukan yang tinggi, dan juga mendapatkan pahala yang sangat banyak. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.